Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 19 Manajemen 2. Saya sendiri sebagai pembicara yaitu Nur Aryani Sulistiyawati Dewi dan 4 rekan saya. Yang pertama Ahmad Riantro, yang kedua Bagas Adi Saputra Wibowo, yang ketiga Niko Safalas, dan yang terakhir adalah Siti Sriwayuni. Pada kali ini kami akan menjelaskan bab 14 pada mata kuliah Ekonomi Syariah yang menjelaskan tentang peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Berkembangnya industri keuangan dan perbankan syariah tidak lepas dari peran berbagai pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. Dalam perspektif Islam, setiap unsur baik pemerintah maupun masyarakat memiliki peran sesuai posisi masing-masing. Ada beberapa terminologi dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa pada arti masyarakat ideal, yaitu umat wahidah, umat wasatah, khairu umat. Dalam sejarah tercatat bahwa PT Bank Muamalat Indonesia (TBK) atau Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Pendiriannya digagas oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintah Republik Indonesia. Secara resmi, Bank Muamalat berdiri pada 1 November 1991 atau 24 Rabiul Tsani 1412 Hijriah dengan pola bottom up, inisiasi dari masyarakat yang kemudian gayung bersambut dari pemerintah sesuai dengan posisi dan peran yang dapat dilakukannya. Strateginya bisa bottom up dan top down atau kolaborasi dari dua strategi tersebut. Hingga kini berkembangnya praktik ekonomi dan keuangan syariah baik di dunia maupun di Indonesia cukup menggembirakan. Walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi, tetapi tetap harus disyukuri dengan sepenuh hati. Misalnya, Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, diperkirakan 87% penduduknya beragama Islam. Tetapi faktanya, market share keuangan syariah baru mencapai 8,71% dari total aset industri keuangan nasional. Sedangkan market share perbankan syariah baru mencapai 5,87% dari total aset perbankan nasional yang bersumber dari OJK Juni 2020. Di sisi lain, potensi aset wakaf per tahun menurut BWI atau Badan Wakaf Indonesia mencapai 2.000 triliun rupiah dengan luas tanah wakaf mencapai 420.000 hektar. Potensi wakaf uang mencapai sekitar 77 triliun rupiah. Namun potensi yang besar tersebut belum dapat terrealisasi digali. Wakaf yang direalisasi baru mencapai 400 miliar rupiah aset wakaf dan 185 miliar wakaf uang. Untuk lebih meningkatkan peran masyarakat dalam pengembangan praktik ekonomi dan keuangan syariah, perlu ditingkatkan indeks literasinya, di antaranya dengan mengemukakan perkembangan terkini, manfaatnya, dan juga peran apa yang dapat dimainkan oleh anggota masyarakat. Perlu ditegaskan bahwa spektrum ekonomi dan keuangan syariah sangat luas, yakni bahwa semua aktivitas ekonomi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah dapat dikategorikan sebagai bagian ekonomi syariah. Sektor real menjadi fokus pengembangan ekonomi syariah ke depan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor real dalam ekonomi Islam yang telah dimasukkan dalam Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2019 sampai 2024, antara lain fashion, produk-produk kuliner, kosmetik, wisata halal, rumah sakit syariah, hotel syariah, pharmaceutical syariah, dan lain-lain. Sektor-sektor tersebut sudah menerapkan label halal sebagai diferensial dari produk lain. Label halal mendapat legitimasi yang sangat luas, yang sangat kuat, dan regulasi yang mulai berlaku pada 17 Oktober 2019, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau JPH. Sektor keuangan syariah telah berkontribusi signifikan dalam lingkungan global dengan memfasilitasi diversifikasi risiko dan mewujudkan stabilitas keuangan global. Tidak berlebihan jika dinyatakan bahwa keuangan Islam telah menjadi bagian integral dalam sistem keuangan internasional, sistem ekonomi dan keuangan berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia, Turki, dan lain-lain.
menerapkan sistem ekonomi dual economic system, dan sistem keuangannya mengatur dual financial system, yakni sistem ekonomi dan keuangan ganda berupa sistem ekonomi dan keuangan konvensional dan syariah yang sah dan berlaku serta berjalan beriringan. A. Peran masyarakat dalam pengembangan keuangan mikro syariah Baitul Mal wa Tamwil atau BMT dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Pelaku keuangan mikro di Indonesia ada beroperasi dengan sistem syariah dan konvensional. Lembaga keuangan mikro konvensional antara lain Koperasi atau Unit Simpan Pinjam atau KSP atau USP, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, Bank Kredit Desa atau BKD, Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan atau LDKP, Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM atau NGO. Sementara itu, lembaga keuangan mikro syariah antara lain Koperasi atau Unit Jasa Keuangan Syariah atau KJKS atau UJKS atau yang dikenal juga dengan Baitul Mal wa Tamwil atau BMT dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Baitul Mal wa Tamwil terdiri dari 3 unsur kata pokok, yaitu bait artinya rumah, mal artinya harta, tamwil artinya pengembangan harta. Dari kata mal, ringkasnya Baitul Mal lebih mengarah pada usaha pengumpulan penyaluran dana yang non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Sementara itu, Baitul Mal sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial, mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonomi. Dua peran tersebut menyatu dalam satu institusi yang disebut BMT. Adapun fungsi BMT antara lain, yang pertama yaitu mempertinggi sumber daya insani anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam beribadah menghadapi tantangan global. Yang kedua yaitu mengorganisir dana sehingga berputar di masyarakat lapisan bawah. Yang ketiga yaitu mengembangkan keselamatan kerja. Yang keempat, ikut menata dan memadukan program pembangunan di masyarakat lapisan bawah. Dan yang terakhir yaitu memperkokoh usaha anggota BMT memiliki visi, misi, serta tujuan yang mengarah kepada upaya meningkatkan kualitas ibadah anggota khususnya sebagai wakil pengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memakmurkan kehidupan ekonomi masyarakat pada umumnya. B. Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro atau BMW atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau LKMS merupakan lembaga keuangan syariah yang masih relatif baru kehadirannya. Inisiasi Bank Wakaf Mikro sudah cukup banyak disuarakan akademisi, tetapi baru dapat direalisasikan pada tahun 2017. BMW menyasar masyarakat yang belum mendapatkan akses layanan keuangan secara formal atau unbankable. Selain itu, untuk memberantas rentenir yang meresahkan masyarakat dengan cara menagih dan skema utang yang menyulitkan OJK, memfasilitasi pembuatan model bisnis BMW dengan platform LKMS untuk mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana atau donatur untuk didonasikan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan usaha dengan imbal hasil yang sangat rendah. C. Peran masyarakat dalam sektor keuangan sosial Peran masyarakat dalam ZIS atau zakat, infak, dan sedekah. Instrumen keuangan sosial Islam yang saat ini dipraktikkan di Indonesia dalam ZIS WAF atau zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang diwajibkan dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sementara itu, sedekah adalah harta atau non-harta
yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang wakaf memberikan definisi wakaf dengan perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam perkembangannya, ada yang disebut wakaf uang atau cash wakaf, yang berarti wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. D. Peran masyarakat dalam wakaf. Perilaku sejenis wakaf telah dikenal umat manusia sebelum Islam datang. Umat manusia terlepas dari agama dan kepercayaan mereka anut, sesungguhnya telah mengenal beberapa bentuk praktik pendayagunaan harta benda yang substansinya tidak jauh berbeda dengan wakaf dalam Islam. Pembedaannya dengan wakaf Islam adalah bahwa praktik wakaf yang diamalkan masyarakat jahiliyah dilakukan semata-mata hanya untuk mencari prestis atau kebanggaan. Sementara itu, dalam Islam bertujuan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sarana mendekatkan diri kepadanya. Namun, di Indonesia sendiri, wakaf belum berperan dalam memberdayakan ekonomi umat. Menurut Uswatun, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan wakaf di Indonesia belum berperan dalam memberdayakan ekonomi umat. Yang pertama yaitu masalah pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf. Yang kedua yaitu pengelolaan masyarakat wakaf. Yang ketiga yaitu benda yang diwakafkan dan nazir atau pengelolaan wakaf. Selanjutnya peran dan partisipasi masyarakat pada sektor pendidikan, ekonomi, dan keuangan syariah. Yang pertama, pada perguruan tinggi. Salah satu persoalan utama yang kini dihadapi industri keuangan syariah sebagai salah satu wujud praktik ekonomi Islam di Indonesia adalah ketersediaan SDM berkualitas. Terus berkembangnya industri keuangan dan perbankan syariah mendorong meningkatnya kebutuhan SDM berkualitas. Persoalan kedua yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan dan perbankan syariah. Hal tersebut terlihat dari belum berkembangnya antara jumlah populasi umat Islam dengan market share keuangan dan perbankan syariah di tanah air. Selain itu juga terlihat dari indeks literasi ekonomi syariah yang tergolong well literate, masih 16,3%. Dalam konteks solutif, dua persoalan tersebut berbagai elemen berupaya berkontribusi untuk mengembangkan ekonomi Islam, baik perguruan tinggi, dalam hal ini yaitu universitas, institut, sekolah tinggi, pesantren, lembaga training, dan lain-lain. Perguruan tinggi yang menawarkan program studi ekonomi dan keuangan Islam dalam berbagai namanya, sesuai dengan nomenklatur yang diterapkan maupun mata kuliah ekonomi Islam, keuangan Islam, dan perbankan syariah semakin banyak jumlahnya, baik pada tingkat sarjana atau S1 maupun tingkat pasca sarjana atau S2 dan S3. Yang kedua yaitu pada pesantren. Kehadirannya yang bahkan sejak awal-awal Islam berkembangnya di Nusantara menjadikan pesantren telah mendidik banyak santri menjadi ahli di bidang agama dan berbagai ilmu lainnya yang memiliki kontribusi besar bagi masyarakat. Pesantren di Indonesia merupakan lembaga yang telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam masyarakat Islam Muslim Indonesia. Keberadaannya di Indonesia memiliki peran sangat besar dalam membangun bangsa ini di berbagai aspek kehidupan. Sejarah mencatat, peran pengembangan agama kerap diperankan oleh lembaga pesantren secara berkesinambungan dan telah banyak memberikan kontribusi dalam kehidupan masyarakat Islam. Hal ini dikarenakan pesantren sebagai lembaga pendidikan memiliki 5 kekuatan yaitu: pertama, kekuatan iman; yang kedua, kekuatan ilmu; yang ketiga, kekuatan ekonomi; dan yang keempat, kekuatan semangat juang; serta yang terakhir, kekuatan kesetiakawanan. Peran sosial kemasyarakatan Islam bagi pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan. Pada akhir masa Orde Baru dan awal reformasi, ICMI menjadi asosiasi yang sangat disegani dan berkontribusi besar bagi pengembangan ekonomi syariah.
Peran ICMI berlanjut hingga kini, tetapi pengaruhnya tidak sebesar pada masa itu. MUI sebagai organisasi tempat berkumpulnya para ulama berperan besar dalam pengembangan ekonomi syariah, terutama dengan lembaga Dewan Syariah Nasional atau DSN yang didirikan berdasarkan keputusan MUI nomor 754 garing MUI garing 2 garing 1999 dengan status sebagai suatu badan independen di dalam MUI. DSN MUI merupakan institusi yang mengeluarkan fatwa-fatwa terkait ekonomi syariah untuk semua industri halal untuk dipatuhi dan dijadikan parameter untuk mengukur syariah compliance-nya. Namun demikian, peran DSN MUI tidak saja mengeluarkan fatwa-fatwa ekonomi syariah tersebut, tetapi juga memainkan banyak peran penting dalam edukasi, sosialisasi, dan bahkan peran-peran strategis untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Dalam masyarakat juga terdapat organisasi IAEI atau Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia dan MES, yaitu Masyarakat Ekonomi Syariah. Asosiasi Akademisi Ekonomi Islam yang diwakili oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia atau IAEI telah lama memainkan peran aktifnya dalam melakukan edukasi dan sosialisasi keuangan syariah. Sejak kelahirannya pada tahun 2004, IAEI telah aktif menggelar event-event edukasi dan sosialisasi seperti simposium, seminar, dan workshop ekonomi syariah. IAEI yang berisi para akademisi perguruan tinggi telah memainkan peran strategis dalam mengedukasi tentang ekonomi dan keuangan syariah kepada masyarakat luas. Sesuai dengan misinya, IAEI lebih banyak berperan dalam menggelar seminar nasional, seminar bulanan di banyak kampus, workshop, training, simposium kurikulum, dan sebagainya. Aktivitas tahunan akademis yang rutin sejak tahun 2010 dengan didukung penuh Bank Indonesia, IAEI berkolaborasi dengan MES menyelenggarakan Forum Riset Perbankan Syariah atau FRPS. FRPS perdana dilaksanakan di Universitas Sriwijaya pada Juli 2010. Setiap kegiatan FRPS disertai dengan seminar internasional dengan mengundang para pakar ekonomi Islam kaliber dunia dan mengundang para guru besar dari berbagai wilayah Indonesia. Sejak Juli 2010 tersebut, kegiatan FRPS digelar secara rutin setiap 6 bulan sekali, sehingga FRPS digelar 2 kali dalam setahun. FRPS kedua dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada November 2010. FRPS ketiga dilaksanakan di IAIN Sumatera Utara di Medan pada tanggal 29 sampai 30 September 2011. FRPS keempat di Universitas Padjadjaran Bandung pada Desember 2011. Sedangkan FRPS kelima dilaksanakan di UMI Makassar pada tahun 2012. Sedangkan forum riset ke-6 digelar di UIN Pekanbaru pada tahun yang sama. Pada tahun 2012, nama FRPS diperluas menjadi Ekonomi dan Keuangan Syariah sehingga namanya menjadi FREKS atau Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kegiatan FREKS di Pekanbaru sebenarnya adalah forum riset yang ke-6. Tetapi karena nama dan ruang lingkup kajiannya berbeda maka pihak IAE dan BI menyebutnya sebagai FRKS pertama. FREKS ini berjalan terus hingga tahun 2010 ini telah mencapai FREKS ke-18. FRKS dilaksanakan dengan dukungan OJK dengan tuan rumah Universitas Diponegoro. Tema yang diangkat membangun ekonomi dan keuangan syariah yang berkelanjutan melalui sinergi pengembangan industri halal, adopsi teknologi, dan inklusi keuangan. Ragam kegiatan dalam FREKS 2020 terdiri dari presentasi paper para finalis, kegiatan prominent scholar lecture oleh pakar keuangan syariah internasional, general lecture oleh pakar keuangan syariah nasional, dan acara IAEI dan FOSSEI. Sebelum IAEI telah berdiri organisasi MES
atau Masyarakat Ekonomi Syariah pada tahun 2000. MES sebagai organisasi terbesar gerakan ekonomi syariah di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membangun literasi keuangan syariah di Indonesia. Sejak kelahirannya, MES telah berperan aktif mengedukasi dan mensosialisasikan ekonomi syariah kepada masyarakat luas. Banyak event seminar, workshop, training, penerbitan buku, dan penyebarannya yang dilakukan oleh MES. MES sejak awal berdirinya diarahkan pada gerakan edukasi, sosialisasi, keuangan syariah kepada masyarakat sampai ke lapisan grassroots untuk terwujudnya financial inclusion. Dari penjelasan tersebut, dapat kami simpulkan bahwa untuk lebih meningkatkan peran masyarakat dalam pengembangan praktik ekonomi dan keuangan syariah, perlu ditingkatkan indeks literasinya. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.